Sampean. Kami bersyukur kami boleh datang untuk memuji menyembah Engkau bersama-sama di tempat ini. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Apa yang mau Kau sampaikan bagi keluarga di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau memulai ibadah kami. Dan kami buka di dalam satu nama yang hidup. Nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian yang terutama di dalam hidup ini. Hanya Engkau Tuhan yang terutama di dalam hidup kami. Kami hanya mau meninggikan Engkau. Kami hanya mau memuliakan Engkau saja. Yang terutama di dalam hidup ini.
cinta Yesus. Biarlah itu nyata di dalam kehidupan setiap kami yang ada di tempat ini. Kami mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami mau mencintai Engkau lebih dari apapun juga Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah pujian kami Tuhan naik di hadapan-Mu, berkenan di hadapan-Mu, bagaikan dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran bagi setiap kami dan semua kami ada di tempat ini Tuhan. Boleh beroleh hati yang bijaksana mendengar firman Tuhan. Duduk tenang dan fokus pada firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hatiku ayam tentram, hatiku Gusti Yesus tanah ini. Sajake aku dari Gusti, uripku tansah diberkati. Hatiku ayam tentram, hatiku ayam tentram, kabehku Gusti Yesus tanah ini. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, matur nuwun. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang, 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 aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, 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 aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Bersyukur pada Yesus, selamat. Bersyukur pada Yesus, dengan hidupku. Jangan Yesus baik, sungguh baik, teramat baik. Jangan Yesus kasih, sungguh kasih, teramat kasih. Selamatkan jiwaku, akan hidupku, akan hidupku, terbebas dari hukuman dosa. Tiada berkorban, ku selamatkan jiwaku, akan hidupku, terbebas dari dosa. Tiada berkorban, ku selamatkan jiwaku.
agar diriku terbebas dari dosa. Agar diriku terbebas dosa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini adalah hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Saya akan sampaikan satu firman Tuhan yang beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan satu rema. Mungkin bagi yang ada bawa Alkitab bisa dibuka atau bawa HP bisa buka Alkitab yang ada di HP. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Saya minta yang hari ini sedang berulang tahun untuk membacakan. Hari ini ulang tahun. Iya. Jadi saya kasih tugas. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak tercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita tahu ya, pada waktu kita kenal sama Tuhan Yesus, kita diperkenalkan kepada Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib yang kita peringati kemarin di ibadah Jumat Agung. Kurang lebih 2021 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah menebus kita. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai juru selamat, dan ia akan dinamakan Yesus karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di kitab Matius pasal 1. Kemudian pada waktu kita menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat, maka dosa kita itu ditebus. Seluruh hidup kita yang penuh dengan dosa diterima Tuhan Yesus apa adanya, seperti bengkel. Kemudian diolah, dibersihkan semua, keluar celing. Jadi seperti kayak mobil baru, kita diampuni dosa kita dan kita dijadikan baru. Kita buka, nah kita tandai ayat yang di sini. Kita buka kitab 2 Korintus 5 ayat 17. Bisa seseorang membacakan 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi prinsipnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan, bahwa begitu sudah menjadi Kristen, hatinya itu tenang, hatinya itu merasakan damai. Makanya tadi dikatakan Allah sumber damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya supaya roh, jiwa, dan tubuhmu itu terpelihara sempurna dan tak bercacat. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita tuh dijadikan baru. Jadi bukan berarti kayak panci kotor, dicuci bersih, kemudian menjadi bersih, bukan. Kita istilahnya panci kita jelek dikasih panci yang baru. Ya. Jadi kita berubah. Jadi loh, Pak Anto, kalau misalnya saya dulu seorang pejudi, saya pembunuh, saya seorang pezina, mau limo ya, karena dapat main, judi, madon, suka perempuan atau suka laki ya kan, maling, suka mencuri, kemudian madak, suka apa itu, suka rokokan atau suka pakai narkoba, kemudian tapi minum tuh mabuk ya kan, mabuk atau mendem gitu ya kan. Nah ditambah lagi sekarang tuh 3 apa, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengunjungi budorkas. Nah, jadi kita, loh bagaimana Pak, saya ini penuh dengan dosa. Orang yang saya ganggu, orang yang saya lukai aja tuh masih ada sekarang Pak. Ini loh, jangan pernah menyesali diri seperti Yudas. Karena Yudas itu menyesal, dia sudah menyerahkan Yesus, dia melemparkan uang 30 keping perak, dikembalikan lagi kepada imam-imam dan tua-tua, tapi mereka sudah ngomong tidak bisa, kamu sudah jual Yesusmu dan kami sudah tangkap Tuhan Yesusmu. Dia menyesal dan dia berkata, aku tidak layak diampuni, aku berdosa, lebih baik aku mati. Nah itu dia mengutuki dirinya sendiri
dan dia tidak bisa menerima kesalahan, dia tidak bisa mengampuni kesalahannya sendiri. Akhirnya Yudas mati bunuh diri. Petrus menyangkal Yesus dia bersalah, tetapi dia menyesal, dia menerima pengampunan, dan dia dari murid menjadi rasul, dipakai Tuhan luar biasa. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah berbuat salah di dalam Tuhan, jangan seperti Yudas. Yudas itu menyesal itu baik, tapi kalau menyesali terus-menerus menyesali dan tidak mengenakan manusia baru, dia merasa Tuhan tidak mungkin mengampuni, aku masih berdosa. Seperti waktu kita melihat orang-orang yang sudah melukai kita, aku jadi Kristen ya, tapi aku tidak bisa mengampuni si A, si B itu dulu, ya kan? Itu membohongi orang tuaku, itu mencelakakan saudaraku. Nah, kita tuh seperti Yudas. Karena di dalam Yudas itu yang ada hanya penyesalan, mati dan masuk neraka, tidak ada pengampunan. Nah, tidak tahukah kita bahwa waktu kita tuh diampuni sama Tuhan itu kita pertama tuh dibeli. Harganya sudah lunas dibayar. Itu 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah Roh Kudus, yang roh yang Allah yang di dalam kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu permuliakan Allah dengan tubuhmu. Kita ini sudah dibeli. Begitu kita dibeli, kita tuh dijadikan baru. Abrak-abrak, cering, kita jadi baru. Loh, Pak, lah kalau gitu dosa saya yang lama gimana? Dosamu itu dilempar 2000 tahun yang lalu seperti pakai mesin waktu, diuncang ke sana jauh sekali. Pada waktu kita belum dilahirkan, orang tua kita belum dilahirkan, dilempar, ditancapkan di atas salib itu dan ditulis di sana sudah lunas. Loh, lah kok enak jadi Kristen? Loh kan harus bertobat, harus banyak nyumbang, harus banyak amal, harus banyak berbuat baik. Banyak agama yang mengajarkan demikian. Tetapi tidak demikian. Kalau itu agama hanya berbuat baik, saudara ya, maka ya poknya itu kapan seperti meja. Tetapi ini langsung Tuhan yang kita minta ampun sama dosa, dia datang sendiri ke dunia, langsung dibayar cereng sak bunga-bunganya. Jadi dosa kita tuh ibarat penyakit kencing manis yang nanti bisa turun ke anak cucu, semuanya diputus. Dosa kita itu yang bisa turun ke anak cucu itu diputus. Nah, jadi waktu kita bertanya cucunya berapa, nah, kita juga harus ngomong bahwa dosanya Anda ke anak cucu sudah tidak ada, putus sudah. Jadi tidak boleh tanya cucunya berapa, tapi kita melihat anak cucunya sekarang diberkati Tuhan, ya kan? Seperti anak cucunya Pak Iwan 5, juga cucunya papa saya juga 5, saya punya anak 3, adik saya punya 2. Nah, jadi kita tuh dijadikan baru. Loh, bagaimana Pak kalau misalnya seorang suami atau seorang istri yang hidupnya tidak benar di masa lalu? Ya diterima apa adanya. Karena pertama sudah telanjur menikah. Yang kedua, terimalah suamimu karena dia sudah dijadikan baru oleh Tuhan. Karena di dalam Kristus dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Kalau sudah berlalu, maka saudara maaf kata. Kalau saudara maaf kata sudah membuang ludah atau mungkin BAB, buang air kecil, saudara sudah buang, saudara lihat lagi enggak? Enggak kan? Udah buang-buang saudara. Jadi itu sudah selesai. Saudara sekarang adalah manusia baru, yang lama sudah berlalu. Itu saudara ditebus, saudara mengalami namanya penebusan, pengampunan dosa, salvation, dan saudara sudah menjadi manusia baru, dan saudara sudah diselamatkan. Karya Tuhan yang pertama, saudara selamat. Seperti apa? Orang yang disalib di sebelahnya Tuhan Yesus, yang satu menyangkal masuk neraka. Kalau di film Passion of Christ makanya dicocok sama burung gagak sama buta. Yang di sebelah kanannya itu, Tuhan, ingatlah aku bila kau datang kedua kalinya sebagai raja. Oh, jangan mau datang kedua kali, hari ini juga kamu bersama dengan aku di Firdaus. Jadi prinsipnya Tuhan yang pertama tadi, di dalam Tuhan kita sudah jadi ciptaan baru. Loh, dan tapi kapan aku masuk surga? Kan diatur, hidupku masih panjang. Apalagi kami mau melihat seorang daripada ayah dari Dorcas yang sepertinya tertua dari kita semua. 100 kita sudah kan? 104 atau 100 lebih ya. Nah, luar biasa.
Nah, Dia lihat kaget, masih kayak orang muda. kita tuh mau lihat kita kalau umur segitu jadinya seperti apa. Kan biasa kita ada HP ya, dijadikan tua tiba-tiba wajahnya tuh kita kan kita mau tahu Ya. apa nanti kalau umur 100 lebih kan orang ngomong aku nggak mau umur 100 lebih, nggak mau umur berapa besok meninggal, udah mau minggu depan nggak mau, ya sudah kita langsung lihat yang paling tua di sini. Nah, ini ada paling kecil di sini bayi ya. Nanti kalau orang tua katanya kalau sudah tua seperti bayi lagi. Nah, setelah kita diampuni dosa kita, setelah kita diselamatkan, harus bagaimana? Kita lihat lagi ayat yang 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah sumber damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Jadi misalnya kita tuh seperti kayak ke showroom beli mobil. Kita kenal Tuhan seperti kayak mobil baru keluar dari showroom. Nah, setelah kita terima mobil yang baru, setelah kita terima tubuh yang baru, roh yang baru, jiwa yang baru, apa yang harus kita lakukan? Ini keluar dari showroom itu seperti kita terima mobil Grace, selamat sudah. Mobil baru Grace, kita di dalam Tuhan seperti keluar dari showroom, masuk ke bengkel, dan kita keluarnya bukan mobil bekas yang sudah dicat ulang, sak didempul, tapi keluarnya seperti mobil baru Grace, saudara ya. Yang kedua, setelah keluar, kita harus menguduskan setiap hari. Caranya gimana? Baca firman. Firman-Mu menguduskan aku. Karena roh Tuhan yang menyucikan aku. Lah, kita setiap hari harus menguduskan diri. Kalau orang yang disalibkan di sebelahnya Tuhan Yesus, begitu dia mengaku dosa, selamat ya kan, tidak perlu menguduskan diri lagi, meninggal langsung ke surga. Tetapi kalau umur kita panjang, maka setiap hari kita harus menguduskan diri. Seperti mobil itu dirawat, harus ganti oli. Seperti badan kita tiap hari harus mandi, harus diberi makan, ya kan? Tetapi di sini dikatakan yang harus dijaga itu apa? Roh, jiwa, tubuh. Kenapa roh, jiwa, dan tubuh itu harus dijaga? Ada orang berkata gini, biarpun miskin di bumi tetapi kaya di surga. Siapa di sini yang mau miskin di bumi? Tidak mau. Karena kita punya Bapak Abraham. Abraham itu kaya di bumi, kaya di surga. Raja Daud kaya di bumi, kaya di surga. Ya kan? Sakius pun yang dia bertobat, dia kaya di bumi, kaya di surga. Semua yang di dalam Tuhan, di dalam Kristus, kita berhak menerima berkat Abraham. Ada yang berkata saya ini kaya, padahal belum, saudara ya, belum punya pesawat pribadi. Kalau ada pesawat pribadi, saya kesini nggak usah naik HIE, saudara ya. Naik sepur ya. Takut naik kapal selam kemarin tenggelam itu. Latihan perang mau kena tembak sungguhan. Aduh, masuk 700 meter, saudara. Dan itu sudah pecah, sudah tanda-tanda ngambang semua. Apa itu? Beberapa peralatan orangnya sih sudah kena ikan, dimakan ikan. 53 orang, saudara. Yes. Saya berharap yang ada di sini jangan sampai meninggal di dasar. Nah, enggak loh, aku udah ngomong loh ya. Nah, di sini dikatakan roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna. Matius pasal 5 ayat 48. Minta tolong sekali membacakan. Matius 5 48. Atau Mbak Lisa. Matius 5 48. 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Bayangkan. Ayat ini tadi kan bicara semoga Allah damai sejahtera itu Bapa. Di ayat yang tadi dibaca Mbak Lisa, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga itu sempurna. Jadi tidak bisa kita jadi orang yang tidak diberkati, hidup penuh kekalahan. Kita harus sempurna. Bahkan tuh Allah Bapa, Bapa itu kan di surga kan roh. Loh, lah Bapa ngutus Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu kan juga sempurna selama di bumi. Bahkan Tuhan Yesus meninggal pun tidak kehabisan darah. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kemudian Yesus berteriak dengan suara nyaring, tetelestai etes finis, sudah selesai. Lalu ia menyerahkan nyawanya dan ia mati. Tuhan Yesus tidak mati kehabisan darah.
Tuhan Yesus mati pada waktu dia menyerahkan nyawanya. Karena jangan sampai saudara berkata, aku nggak bisa, gue gak kuat aku. Itu bukan muridnya Yesus. Yesus sampai di atas kayu salib pada 7 perkataan salib, salah satunya sudah selesai. Jadi kalau saudara mau mati, maaf, pastikan sudah selesai atau belum. Kalau belum, katakan, saya tidak mau mati, bukan saya takut mati Tuhan, tapi belum selesai. Kalau belum selesai harus bekerja. Kalau kita mau bekerja harus sarapan, mandi dulu, pakai baju rapi seperti Pak Iwan. Kalau mau ke gereja semua harus siap. Mobil-mobil ban-ban itu saya cek semua siap, ya kan? Begitu siap semua, kita harus bekerja untuk Tuhan selagi hari masih siang. Di sini katakan roh, jiwa, dan tubuhmu itu harus sempurna. Badan harus sehat, umur harus panjang. Loh, Tuhan Yesus kok umurnya pendek? Loh, itu lain saudara ya. Karena ada tugas yang cukup 3 tahun diselesaikan dengan cepat. Makanya Tuhan Yesus sekarang pun tidak berhenti, dia tetap menjadi pendoa kita di surga. Kemudian jiwa kita tidak boleh apa saudara? Porean. Orang kalau gampang pore itu saudara ya, itu kita nih jangan minta umur yang panjang tetapi cerewet, aduh bonceng, jangan saudara ya. Kita minta umur yang panjang, maksudnya itu badan yang kuat terus saudara sampai akhir. Jangan sampai saudara pelari, begitu sudah sampai garis finish geletak saudara ya. Memang masuk, talinya sudah disentuh kemudian geletak, itu diseret, digotong, ya tidak pantas. Kita harus menyelesaikan dengan kuat. Ya, jiwa kita harus kuat. Setiap hari jiwa kita itu harus baru. Jadi tubuh kita nih umurnya kita tuh berapa tahun? 1 hari saudara. Makanya bukan ulang tahun tapi ulang hari. Saya kemarin ulang tahun 24 April, saya lahir tahun 72. Istri saya 25 April tahun 74 lahirnya. Hari ini ulang tahun. Anak saya Deborah 28 April. Mamanya tanggal 23 kemarin dulu. Emaknya dia, neneknya umur tanggal 22 April. Tanggal 21 Oma Kartini baru emansipasi saudara ya. Nah, kita begitu kita bangun tidur saudara ya, saudara berkata, yes, aku hidup lagi, aku pakai manusia baru. Wah, itu kiahnya di badan ini. Keluar dari rumah langitnya juga baru ya kan, walaupun rumahnya masih tetap. Saudara, aku lahir manusia baru. Saudara begitu bangun pagi, katakan aku hidup. Tadi saya lewat di satu tempat, itu ada kata-kata apa, enggak urip tapi juga urup, apa istilahnya itu? Ada tulisan apa saya lupa. Jadi saudara itu bukan Kristen yang Kristen hidup. Bukan kayak Tuhan Yesus tuh hidup, Tuhan Yesus hidup mati kemudian hidup lagi. Saudara nggak cuma hidup tetapi bangkit. Banyak orang Kristen yang sekedar hidup, tetapi ini Kristen yang bangkit saudara ya. Dibuangin mati hidup lagi ya kan. Jua atau buangan hidup lagi. Kita bukan orang-orang biasa umurnya panjang nggak melakukan apa-apa. Itu mengurip. Kita ini urip ambil urup, murup saudara. Betul ya? Murup ya, HP-nya murup. Lampunya murup ya kan. Lampu mati belum bayar listrik. Oh ini ada genteng. Itu hamba Tuhan yang menyesatnya. Oh puji Tuhan, yang kita baca tulisan hamba Tuhan. Tapi itu jangan niru Alkitab ya. Kita harus menyala-nyala saudara ya. Jadi tubuhmu begitu bangun. Kalau saudara misalnya ketemu dengan orang, saudara maskeran, saudara senyum mencucu kayak gini saya. Tuh kan ada ya. Jadi tubuhmu itu nggak cuma asal diam gitu. Oh maaf bahasa, bukan ngomong bahasa. Kacau gini, tetapi ayo murup ya. Senyum begini, saudara senyum, itu baru bangkit saudara. Kalau saudara cuma hidup ya percuma. Kalau cuma gitu tak bisa umur panjang. Tapi kalau kita bahagia, hati gembira, yang manjur, itu menyala, tubuhnya menyala. Jadi saudara jangan sampai bangun tidur ya, aduh sampai tinggi ya. Itu saudara mempersiapkan diri untuk masuk neraka, masuk rumah sakit tubuhmu itu. Nah, jiwamu juga tuh malas baca WA, apa kabarnya orang-orang ini kan. Tidak boleh saudara. Saudara untuk malas pun saudara mempersiapkan diri. Kenapa saudara tidak pakai dengan tenaga yang sama? Orang malas, orang rajin makanya 3 kali sehari. Bukan 3 kali sekali ya. Nah, itu dengan tenaga yang sama kita pakai, kita bisa bangun tidur, ayo cek, ambil sikap posisi baik. Kayak misalnya tentara kita
bagaimana keadaannya? Siap, sehat. Ya Pak, masalah keuangan siap. Oh, uangnya tidak ada, ya kan? Ya Pak, masih bisa beli sembako atau enggak? Siap. Belum tahu enggak? Pokoknya tentara itu dijawab apapun siap, gitu kan? Bagaimana sekarang penyakitnya? Sudah enakan? Siap. Belum. Tetapi selalu siap. Nah, saudara siap belum? Jadi kami datang, Bu Dorcas sudah di depan, siap. Oh. Tiba-tiba begitu siap, Pak. Aku kangen lama dan orang nangis. Oh, siap lagi. Nah, jiwamu itu harus urup, saudara ya. Ditambah lagi ini apa? Roh. Rohmu itu harus urup. Kalau saudara itu sudah tidak menyala lagi, wajah tidak tersenyum, jiwanya yang ngono ae, ya kan? Gampang pure. Kalau tidak disalami sama Pak Gembala ini moro pure, nyalami moro Pak Gembala ini nggak gini moro-moro melengos moro saudara ngambek, ya kan? Itu bukan Kristen yang dewasa, saudara ya. Saudara digendong seperti anak kecil itu. Nah, anaknya Kojun. Siapa yang mau jadi anaknya Kojun? Nah.